Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan terkhusus kepada akhina al-mahbub, akhina al-barakah, al-mujahid fi sabilillah, Presiden Sirul Mustafa Al-Habib Muhammad ibn Habib Abdurrahman Al-Habshi, mata Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan hari ini kita berkumpul dengan guru-guru kita, dan mudah-mudahan hari ini terlepasnya daripada mata rantai yang dilemparkan daripada guru-guru kita, sehingga kita tersadat masuk ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada Al-Habib Hamid ibn Ali ibn Syekh Abu Bakar, mata Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan wabil khusus kepada seluruh tuan-tuan guru, para alim ulama yang mohon maaf Al-Fajir tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fajir kepada antum semua yang hari ini pastinya nama kita sedang disibukkan, dibicarakan oleh para malaikat Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan, di malam yang penuh dalam kemuliaan, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang, yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajalnya, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam yang penuh keberkahan ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah nikmat rahmat yang Allah berikan. Tidaklah seseorang hamba akan duduk di dalam majlis yang penuh dalam kemuliaan kalau bukan karena izin dari Allah. Tidak akan seseorang akan duduk di dalam majlis yang penuh keberkahan kecuali adalah hidayah dari Allah. Maka syukur kita kepada Allah. Saya mau tanya, yang hadir di sini semua bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit, bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, ngaku, jujur.
Alhamdulillah. Orang di mana-mana banyak dosa, mah innalillahi, di sini doang alhamdulillah. Hadir di tempat ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang bikin senang, apa yang bikin kita gembira? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perkumpulan tersebut, maka Allah turunkan ribuan malaikat, semua beristighfar kepada Allah, meminta kepada Allah agar semua yang hadir, baik dosa kecil maupun besar, semua minta diampuni dosanya oleh Allah. Senang apa enggak? Gembira apa enggak? Udah tahu majlis begini ngilangin dosa, pulang jangan bikin dosa lagi. Di manusia nggak pakai dosa rasanya kalau makan nasi tanpa garam, betul? Tapi jangan setiap hari bikin dosa, minimal kalau bikin dosa ya taubatan nasuha. Sampai Nabi SAW mengatakan, jika kalian bermaksiat maka cepatlah bertaubat kepada Allah. Jika kalian kembali lagi bermaksiat, maka cepat kembali lagi lah terus bertaubat kepada Allah, sehingga kalian bosan bermaksiat di hadapan Allah. Ini adalah satu perkataan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi tahu umatnya ini lemah, tidak kuat di dalam beribadah, tidak tahu apa yang baik manapun yang benar. Yang benar menjadi buruk, yang buruk menjadi benar. Ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW ngasih keuntungan besar buat kita. Orang yang mengingat Nabi, Allah berikan rahmat. Orang yang nyebut Nabi, Allah tanamkan keimanan di dalam hatinya. Orang yang mengingat Nabi, Allah jaga hatinya. Kirain surat 5 menit lagi habis. Anda udah senang aja kalau ngelihat putih-putih beranjak naik, senang. Ternyata apalah daya, suratnya kosong. Saya mau bahas MC sebentar, boleh? MC nggak kenal sama saya, ternyata MC bukan follower saya. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Ya jangan juga lelaki sama laki. Setiap manusia punya yang namanya hati, betul? Semua kita berkumpul di sini. All is about love. Ngerti nggak lu? Sama gue juga. Semua kita berkumpul di sini karena tentang cinta. Tidak akan seseorang berkumpul dengan orang yang tidak dicintai. Tidak akan seseorang berkumpul karena cinta yang dusta. Semua berkumpul karena cinta yang penuh dengan kejujuran. Satu syair Arab mengatakan, fasyaribul hamr yafhu ba'da sakratihi. Orang yang namanya mabuk, setelah mabuk dia bakal sadar. Setelah sadar dia lupa apa yang dia jalankan saat mabuknya. Fasyaribul hubbi tulil umri sakrano. Orang yang udah mabuk cinta sampai akhir umur gak bakal pernah bangkit dari mabuknya, gak akan pernah sadar dari mabuknya, bahkan mereka tenggelam karena cinta. Sampai pepatah mengatakan, orang meruyak mengatakan, love is blind. Gue sok banget ya, padahal tinggalnya di Kuningan, tapi gak apa-apa lah, biar kerenan dikit gitu. Cinta itu kotok, sudah jelas, remang, yang indah dilihat sempurna, yang kurang sempurna dilihat indah. Itulah cinta nggak kenal jarak, betul? Mau di mana aja juga ya ketemu jodohnya, alhamdulillah. Orang Meruya ada nikah nggak mau orang Ciledug? Dekat apa jauh? Kata cinta dekat, karena cinta nggak kenal jarak, bro. Cinta itu penuh dengan pengorbanan. Jauh dekat sama aja. Cinta nggak pandang fisik,
Betul. Cinta tuh nggak pernah tahu apa yang baik, apa yang buruk, tapi semuanya tertutup. Tapi cinta yang ditanamkan dengan iman, maka cinta yang tidak akan pernah menjelekkan seseorang yang telah ia cintai. Betul, betul. Tadi saya bilang cinta nggak pandang visi. Ada orang gembrot. Maaf. Kata cinta apa? Bilang langsing dusta. Semok, bohai, terus demplon, boto, selalu daya. Kata Cin, orang lain ngelihat nggak sempurna, orang yang mencintai memandangnya sempurna, nggak ada celah. Maaf, cinta itu nggak pernah dusta. Cinta itu nggak akan pernah membuat hati orang yang dicintai dalam merasa sakit hati, nggak pernah. Terjaga hatinya. Ada orang pesek, maaf, kan gue minta maaf. Kata cinta apa? Fitnah. Kata cinta apa? Mengemas bahasa agar orang yang dicintai tidak merasa tersinggung. Apa kata orang yang mencintai tentang orang pesek? Mancung yang tertunda. Mengemas bahasa menjadi sehingga orang yang dibilang pesek nggak bakal sakit hati, padahal sama aja. Siapa cinta yang nggak kenal jarak? Siapa cinta yang nggak pandang fisik? Siapa cinta yang nggak pernah nyakitin hati orang yang dicintai? Kecuali cintanya Nabi Muhammad SAW. Cintanya Nabi diabadikan. Cintanya Nabi tidak pernah memilih siapapun dia. Mau dia beriman, mau dia tidak, berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi orangnya dipilih dulu. Yang bagaimana? Lihat orang-orang tua kita, guru-guru kita, mereka di setiap malamnya salat, nangis, yang difikirin doa bukan buat dirinya kecuali untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mereka yang selalu mengangkat tangan meminta kepada Allah, Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni segala dosa umat Muhammad. Kita yang bikin dosa, orang-orang tua kita yang nangis di tengah malamnya. Nabi Muhammad SAW di dalam satu riwayat, Siti Aisyah sedang salat, lalu Rasulullah lewat belakang dari Nabi, beliau mengatakan, ya Allah, ampuni dosa Aisyah. Ya Allah, masukkan Aisyah ke dalam surga. Siti Aisyah mendengar doa dari lisan seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Setelah salat, Siti Aisyah datang kepada Rasulullah, lalu dipertanyakan, ya Rasulullah, aku mendengar engkau, bukankah tadi engkau mendoakanku? Iya ya Aisyah. Bagaimana perasaanmu? Senang ya Rasulullah, gembira ya Rasulullah. Begitulah caraku mendoakan umatku. Sebelum keluarga, sebelum istrinya, bahwa Nabi Muhammad telah mendoakan kita lebih dulu. Salah satu doa Nabi Muhammad SAW, ya Allah, berkahi rezeki umatku tatkala datang bulan suci Ramadan. Ini doanya Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, orang jualan apa aja di bulan Ramadan laku, pasti laku, betul? Yang gak biasa dagang-dagang, yang gak biasa jual gorengan-gorengan dijual, tahu yang biasanya begitu aja disesekin, di sini ada toge, lengkap bener, lontong. Coba kita lihat, yang gak pernah dagang-dagang, gak pernah dicobain, tapi laku, berkah nggak? Jualan kolak, ada yang jualan kolak, mau manis mau enggak bodo amat, yang penting tampilannya bagus, aku. Biji salak 11 bulan dibuang-buang, begitu Ramadan ditelan, bahaya nggak? Orang meruya begitu nggak? Coba kita bisa kebayang, semuanya berkah. Jangan kan kita yang dagang di kampung kita, lihat mall, yang punya orang beriman apa bukan? Beriman nggak sama Allah? Enggak, tapi mereka termasuk doanya Nabi, berkah. Makanya apalagi kita yang beriman, jangan pernah iri sama rezeki orang.
Tetangga beli motor, lu yang kejang-kejang. Tetangga baru bikin pondasi, lu yang tempel koyok. Rezeki semua udah Allah atur. Setiap keberkahan tergantung bagaimana kita menyikapi. Sampai Allah mengatakan, aku sesuai dengan apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Makanya sama Allah yang baik, punya pikiran yang baik. Baru kena ujian dikit aja, Allah nggak adil lah, pala lu yang nggak adil. Allah nyiptain kita buat apa? Buat apa? Ibadah, bukan disuruh nyari duit yang kencang. Ini anak muda nih, anak muda, nyari duit yang halal, banting tulang, peras keringat, buat keluarga, bukan judi slot. Kebiasaan anak muda sekarang, nggak ada orang main judi kaya, nggak ada. Wallahi lu bakal tambah miskin, Lu dulu ada judi koprok, yang menang bandar. Koprok manual, bukannya sistem. Togel, tahu togel? Tahu tolol gelo yang masang tolol bandar. Emang ngecak lu dari malam ketemu malam, bungkus gudang garam jadi saksi. 3, apalagi kalau udah gila sama togel, plat nomor ulama dipasang. Begitu lewat Habib, Habib 3 angka nih, pasang. Begitu besok kena, subhanallah. Tuh, kau kata juga apa, deketin mobil ulama, ya berkah lah. Mana ada judi berkah ya? Cari rezeki yang halal. Nabi udah ngajarin orang mau rezekinya banyak, salat duha. Makanya ini Sirul Mustafa, ada majlis di kampung kita, jangan ditinggalin. Kenapa? Orang yang duduk di majlis ilmu, salah satunya di dalamnya ada silaturahmi. Kenapa? Saya dari Kuningan datang ke Meruya, silaturahmi bukan? Apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi Allah panjangkan umurnya. Belum, main amin aja. Emang lu mau pada panjang umur? Yang lain mati, lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, gelinding sendiri, mau lu? Tak dulu, main amin aja. Emang dasar kalau orang udah cinta sama doanya Nabi, wah apa kan amin, wah ini bahaya nih. Lu salah doa dikabulin Allah, bahaya lu. Kadang kita minta panjang umur, yang lain dirian kita dah mau dagang, siapa yang kita beli di mana. Apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi Allah panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah. Giliran begini amin kan males banget loh. Bib, saya punya tetangga Bib, ahli silaturahmi, tapi umurnya gak panjang Bib. 30 tahun mati, 40 tahun mati. Emang bagaimana silaturahminya? Saking rajinnya silaturahmi, tiap minggu Bib, setiap hari ngopi di rumah saya. Itu ngerepotin namanya. Ada di sini, ada yang juga ada. Bayarin aja rumahnya dia pindah. Apa kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad? Yang dikatakan panjang umur tersebut bisa dikatakan walaupun dia pendek umurnya, tidak panjang sampai 60, 70, 80, tapi amal ibadahnya terhitung daripada umur, lebih daripada umurnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya, ya Rabbal. Yang kedua, apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi Allah banyakin rezekinya. Mau banyak rezeki? Mau nggak? Kan doanya kita tiap hari begitu ya, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, kan gitu ya. Mau rezeki banyak? Buat apa? Hah? Buat apa Bu? Umroh, terus haji, terus sedekah, terus kawin lagi. Karena duitnya nggak ada, angan-angannya baik. Duit nggak ada, zakat benar, umroh kalau ada, saya haji tiap tahun. Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak.
Pulang sampai rumah ketiban duit, kaget nggak? Kena jantung, mati. Manfaat rezekinya. Allahumma, lagi kita buat duit banyak-banyak buat apaan sih? Udah syukur aja udah sama Allah, segini-gini aja udah alhamdulillah. Emang enak soalnya jadi orang kaya. Nah, depan CCTV, belakang CCTV, pos depan, pos belakang. Wah elah, tidur kagak nyenyak sehari 4 jam 2 jam, pikiran bayar utang. Kita mah alhamdulillah rezeki segini aja udah alhamdulillah, berkah. Rumah gedong ya, rumah pintu pagar beda, pintu dalam beda lah. Kita mah alhamdulillah, pintu ngablak juga tenang aja. Tengah malam pintu ngablak bebas, rampok datang juga ngenes. Apa yang mau dirampok? TV jadi kebuk dulu baru nyala. Bib, tapi kan orang kaya kan enak Bib, rezekinya mah wah kagak pusing Bib. Yang bilang mereka nggak pusing siapa? Bayar cicilan. Ya bapak palingan pusing-pusingnya kalau melihat ada kurir datang COD lagi, COD lagi. Pusing mereka Bib, tapi tempat tidurnya enak. Iya, saya pernah datang ke rumah sahabat saya. Saya tanya, ini kasur didudukin enak banget. Iya Bib, ini enak nih Bib, kalau Habib mau saya beli. Berapa harganya? 180 juta. Oh jangan. 180 juta ya. 180 juta. Emang ngapa ini tidur di tempat yang begini? Kenapa Bib? Kalau begitu bangun Habib enak bangunnya, tidur badan nggak pegal-pegal. Iya, badan nggak pegal, otak puyeng. Saya cobain, saya duduk, ya Allah berasa banget kayak dipeluk, enak banget. Gue nggak kebayang orang meruya tidur di kasur 180 juta 1 bulan kagak bangun, pulas malah tidurnya. Betul nggak? Lah kita mah syukur alhamdulillah. Yang namanya mereka nyari tempat tidur susah, mesti banyak uang. Kita alhamdulillah di karpet aja pulas, ileran lagi. Betul nggak? Jadi nggak perlu rezeki banyak, kita minta kepada Allah. Ya Allah, apa katanya Nabi di dalam doanya? Ya Allah, berkahkan di dalam rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ini doa cuma minta banyak duit dong, buat apa? Yang ketiga, orang yang pandai silaturahmi, Allah keluarkan dia dari dunia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal Alamin. Lu mau ngasih nggak? Ntar maju, ntar mundur, ntar maju. Ini berapa lama lagi nih? Saya dikasih waktu sama Habib bebas, terserah mau sampai jam berapa. Saya bilang alhamdulillah kalau begitu saya minta 10 menit aja. Ya percuma orang mau panjang mau pendek, amplopnya juga udah dilem. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Sirul Mustafa hadir di kampung kita penerang daripada cahaya Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita karena banyak dosa ketutup mata kita. Ini kalau boleh Allah buka hijab kita, ini cahaya tembus sampai ke langitnya Allah, dan setiap doa pasti dikabulin sama Allah. Tadi kita baca sholawat apa enggak? Baca sholawat apa enggak? Apa di dalam kitab Ta'limu Ta'lim dikatakan sholawatnya seorang hamba itu adalah berupa doa. Doa. Sholawatnya malaikat kepada Nabi itu berupa istighfar, taubat, meminta ampun. Sholawatnya Allah kepada Nabi itu adalah berupa rahmah. Jadi mau nggak mau keluar dari tempat ini, suka nggak suka, doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, dosa kita pasti diampunin sama Allah. Mau nggak mau keluar dari tempat ini, Allah curahkan rahmat sehingga kita berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah salah satu keuntungan yang besar bagi siapa? Bagi umat Nabi Muhammad yang dimana mereka di dalam hatinya terdapat cinta kepada Rasulullah, maka dapat mengetahui bagaimana peristiwa Nabi Muhammad SAW. Di dalam Rawi Ad-Diba
Syekh Abdurrahman Ad-Diba, beliau mengatakan ahdiru qulubakum ya ma'syarad dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Kenapa yang dikatakan hati? Kenapa yang dikatakan adalah iman? Karena tidak akan seseorang meyakini perayaan Maulid kalau bukan karena iman. Karena perayaan Maulid tidak bisa dijawab dengan akal, wajib dengan Yang pertama, saat Nabi terlahir ke dunia dalam keadaan sujud. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Ada enggak ibu begitu lahir anak keluar sujud? Ada? Ada enggak? Yakin? Itu kalau ada anak keluar sujud langsung sampai mengucapkan ya hayyu ya qayyum, insya Allah yang nonton ke rumah ibu bejibun orangnya, yang nonton 10.000. Kenapa? Gak bisa pakai akal. Mana ada anak lahir begitu lahir sujud bisa bicara? Gak mungkin, kecuali dengan iman. Pasti orang tersebut meyakini. Yang kedua, saat Nabi terlahir ke dunia, Nabi SAW dikirimkan 4 bidadari untuk menjadi bidannya Nabi Muhammad SAW. Percaya apa enggak? Yakin? Bidadari. Saat Nabi terlahir 4 bidadari yang bisa ikut menyambut kelahiran dan membantu proses persalinan ibunda tercinta Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha wa radhaha. 4 bidadari. Yakin apa enggak? Percaya apa enggak? Berarti orang meruya masih punya iman. Yang ketiga, saat Nabi terlahir, orang-orang kafir saat itu mendengar binatang berbahasa Arab dengan fasih. Binatang ngomong bahasa Arab dengan fasih. Kita kalau punya beok bisa ngomong, nyanyi aja Indonesia Raya, harganya miliar. Kebayang itu binatang bisa ngomong. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah. Percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Ini belum habis ini. Kenapa harus dengan iman? Karena Nabi Muhammad seseorang manusia yang diciptakan oleh Allah dengan penuh kemuliaan. Tadi saya tanya, hadir ke sini ini sekarang perayaan Maulid, betul? Ketua panitianya siapa? Siapa? Bang Iwan. Ada orang nggak? Bangga? Sebiji. Yang nyelenggarain Maulid siapa? Yang nyelenggarain? Majlis atau musolah atau perorangan? Majlis apa? Sirul. Penyelenggaranya Sirul. Saat Nabi dilahirkan ada penyelenggaraannya. Yang nyelenggarain Rabbul Alamin, Allah yang mengizinkan Nabi terlahir ke dunia. Saya mau tanya, Nabi lahir ke dunia atas izin siapa? Nabi ke dunia, lahir ke dunia atas keinginan siapa? Allah Rabbul Alamin. Diabadikan juga di dalam Rami Ad-Diba, Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril nadi fi sairil mahlukat min ahli al-ardi was sama' bitahani wal bisyarah. Sampaikan ya Jibril, beritahu, beri kabar kepada penghuni langit dan bumi, cahaya yang saat ini selama ini aku jaga dan tersimpan malam ini akan aku keluarkan, dan karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa penyelenggara Maulid Nabi? Allah Rabbul Alamin. Ada ketua panitianya? Ada. Bukan Bang Iwan, malaikat Jibril sebagai ketua panitia penyelenggara kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada jamaahnya. Ada, bukan orang meruya, tapi penghuni langit dan bumi menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Inilah nabinya mulia apa enggak? Nabinya agung apa enggak? Berarti selama ini perayaan Maulid kita yang pertama kali ngerayain Maulid siapa? Manusia apa Allah?
Allah apa manusia? Allah Rabbul Alamin. Dan kita disuruh gembira. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku turunkan, yang aku siramkan, yang aku berikan, maka bergembiralah. Allah menyerukan, Bib, ini rahmat Allah, anugerah rahmat. Apa hubungannya dengan maulid? Merujuk kepada ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Sepakat para alim ulama bahwa rahmat Allah yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, kok Nabi Muhammad dibilang rahmatnya Allah? Maaf, satu aja yang kita kupas, boleh apa enggak nih? Satu aja. Salat wajib sehari semalam ada berapa? Ada berapa? 5 waktu. Tanda-tanda orang yang salah satunya salatnya diterima oleh Allah, khusyuk. Betul? Saya mau tanya, yang pernah sholat khusyuk tunjuk tangan. Ada yang pernah khusyuk? Berarti selama ini kalau kita merujuk pada satu ilmu, berarti sholat kita selama ini diterima apa kagak tuh? Ya kalau kita dihitung dari ilmu ya kagak, orang kagak ada khusyuk-khusyuknya. Padahal di dalam sholat udah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Udah dijalanin sudah. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, hajiku, semua aku serahkan kepada. Udah. Baru Al-Fatihah. Kunci motor ketinggalan di motor kita ingat. Kompor belum dimatiin kita ingat. Betul? Yang begini khusyuk apa enggak? Berarti sepakat sholat kita kalau merujuk kepada ayat ya, kepada ilmu dalam waktu sholat, dan salah satunya adalah khusyuan, berarti sepakat sholat kita nggak akan ada yang diterima oleh Allah. Betul? Tapi saya wallahi hakul yakin, sholat kita dari mulai balik sampai detik ini, semua sholat kita pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam sholat wajib tertempel sunnah Nabi Muhammad SAW. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sesuatu yang tertempel kepada Nabi pasti akan menjadi mulia. Sesuatu yang tertempel dengan Rasulullah akan menjadi agung. Salah satunya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril nggak sanggup untuk nemenin Nabi berjumpa dengan Allah, tapi dari ujung kaki sampai ujung rambut Nabi lenggang masuk demi hijab semua terbungkak. Saat dimana Allah berjumpa dengan Nabi, disitulah sandal Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah secara langsung. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikat Jibril gak bisa masuk, sandal Nabi berjumpa langsung dengan Allah. Sesuatu yang tertempel dengan Nabi pasti akan menjadi mulia. Kita lihat guru-guru kita didatengin sama santri, dicium tangannya, betul? Dihormatin, betul? Dilayanin, betul? Emang karena siapa? Karena beliaunya? Bukan. Karena guru-gurunya? Bukan. Karena mereka membawa ilmu Nabi, maka Allah memuliakan mereka dunia, Allah muliakan di akhirat. Amin ya Rabbal. Tuh kita lihat. Makanya jangan pernah jauh-jauh dari majelis. Deketin guru-guru kita, sayangin guru-guru kita. Tidaklah seseorang akan menjadi ilmu yang berkah dalam dirinya kecuali mereka mendapatkan keridhaan dari gurunya. Tidak akan seseorang ilmunya berkah jika ada sedikit kebencian di dalam hati terhadap gurunya, dan ilmunya semua tidak akan pernah bermanfaat. Laula rabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita, kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Mudah-mudahan malam ini menjadi penyebab Allah jadikan kita manusia yang penuh dengan cinta, yang punya rasa cinta kepada Rasulullah, yang punya rasa cinta kepada guru-guru kita, dan makin cinta untuk hadir selalu di dalam majlis-majlis ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Mudah-mudahan kita juga minta kepada Allah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Mereka yang telah kembali kepada Allah, Allah hitung matinya dalam keadaan syahid di hadapan Allah.
Yang orang tua telah meninggalkan anak-anaknya, kita minta kepada Allah semoga anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Anak yang telah meninggalkan orang tuanya, kita minta kepada Allah mudah-mudahan anak-anak yang dapat menjaga orang tuanya kelak nanti di sirat dan ditariknya kedua orang tua sampai masuk ke dalam syurga ya Allah, amin ya rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah, kepada Zionis Israel, Allah hancurkan mereka, Allah porak-porandakan mereka, Allah hinakan mereka, Allah cerai-beraikan mereka, amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bil zalimin. وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى لكل حول الأحوال مقترب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واشع. sekali lagi yang atas semua baca. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء وإلى حقبة الرسول بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.